Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penggemar CPNS di tahun 2023 tahun ini, yang mana sesuai dengan informasi sebelumnya, sesuai dengan usul jadwal dari BKN yang disampaikan kepada Menpan RB, bahwa mulai tanggal 16 September adalah pengumuman penerimaan CPNS 2023 dan pendaftarannya akan dimulai pada tanggal 17 September ke depan ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya, yang merupakan syarat untuk bisa mendaftar dan bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Nah, selain itu, selain daripada syarat umum, ada syarat tertentu yang sifatnya syarat khusus supaya Bapak Ibu pelamar bisa selamat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan segera terlaksanakan pada bulan September ke depan sesuai dengan jadwal yang telah diusulkan oleh BKN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Pastinya pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 ini sangat ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer dan pendaftaran umum lainnya. Tentunya semuanya dalam hal pembuatan atau penyusunan berkas, dokumen-dokumen, dan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk hal tersebut. Pastinya pendaftaran CPNS ini adalah suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini lewat seleksi yang sudah disiapkan. Sehingga tenaga honorer juga sangat apresiasi dengan adanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 tahun ini. Di sisi lain, dengan tenaga honorer diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN, maka kedepannya karir yang akan didapatkan lebih baik lagi. Kenapa? Karena memang menjadi ASN adalah suatu hal yang didamkan oleh para tenaga honorer untuk bisa didapatkan di tahun 2023 tahun ini. Baik dari segi tunjangan, gaji ataupun pendapatan lainnya yang akan didapatkan oleh tenaga honorer. Akan tetapi, memang tidak semua tenaga honorer ataupun peserta lainnya bisa mendaftarkan diri sebagai CPNS ataupun P3K di tahun 2023 ini. Tentunya hanya bagi mereka yang memenuhi syarat serta kriteria dan ketentuan yang ditetapkan sebagai satu hal yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer dan dengan masyarakat umum yang menginginkan supaya bisa naik jabatan menjadi ASN, P3K maupun CPNS di tahun 2023 ini. Dalam artian, setiap peserta pendaftar CPNS harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain daripada syarat umum, ada juga syarat khusus atau kriteria tertentu yang mesti dipenuhi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa kira-kira syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seluruh honorer, demikian juga dengan pelamar umum untuk meraih impian menjadi CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini? Sehingga proses menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS menjadi lebih mudah dan juga cepat. Oleh karena itu, tenaga honorer harus mengetahui syarat yang harus dipenuhi pendaftar CPNS 2023. Adapun syarat yang harus diketahui dan dipenuhi oleh pendaftar ialah sebagai berikut. Pertama, memiliki status sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, memiliki batas usia maksimal 35 tahun dan minimal 18 tahun. Ini pun ada ketentuan 35 tahunnya, yaitu tepat pada saat pembukaan pendaftaran. Kemudian selain itu juga ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu melalui RUASN terdapat golongan non-ASN prioritas yang siap diangkat jadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Ketiga, tidak pernah dipenjara baik itu kasus pidana atau perdata. Seterusnya bukan termasuk dari anggota ataupun pengurus di partai politik manapun. Kelima, mendapatkan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar.
Keenam, tidak mengalami pemecatan baik secara terhormat maupun tidak terhormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI Polri sebagai pegawai swasta. Seterusnya, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75. 8. Setiap pelamar tidak boleh memiliki tindik atau juga tato. Nah, Bapak Ibu, informasi terkait dengan hal ini katanya, lakukan ini khusus non-ASN untuk mengetahui daftar pendataan BKN. Nama-nama ini juga selamat. Artinya, semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN selamat untuk menjadi ASN. Demikian informasi mengenai syarat khusus untuk setiap pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Kemudian, untuk informasi terbaru lainnya, Bapak Ibu bisa mengeceknya pada halaman ini, artinya di Unis ID, dan mungkin melalui channel ini juga di Aritela Tutorial. Dan semoga informasi ini terkait dengan pendaftaran serta syarat dan kriteria tertentu untuk CPNS dan P3K 2023 semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.